semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama IHSG. IHSG hari ini bisa dibilang unik ya, dimana kemarin itu The Fed sudah merilis angka inflasi di Amerika yang mencapai 9,1%, which is itu lebih tinggi dari konsensus analis atau prediksi para analis di Amerika. Nah, bersamaan dengan itu juga ada berita bahwa kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga mencapai 100 basis point ya. Jadi itu serangkaian berita buruk yang kemarin malam dikeluarkan oleh media ya. Nah, yang menarik adalah Dow Jones kemudian Nasdaq merespon positif hal itu teman-teman ya. Yang dimana Dow Jones sama Nasdaq kemarin itu ditutup rebound, dan hari ini IHSG juga demikian ya. Dari segi foreign ya, foreign flow di indeks itu masih cukup masif. So per saat ini view saya masih sama ya, IHSG itu masih cenderung untuk bergerak turun. Jadi untuk hari ini kalau saya pribadi masih skip saham blue chip dan komoditi. Nah, yang menarik adalah, sekali lagi yang menarik adalah saham tech, yang biasanya saham yang paling dirugikan oleh kenaikan suku bunga The Fed, itu majority bergerak lumayan positif hari ini ya. Movernya itu Gotoh yang hari ini sampai plus 3%-an. Ya, dan beberapa saham lain juga merespon positif ya, inflasi yang ada di US. Jadi kalau kita lihat secara teknikal, IHSG sebenarnya itu masih cenderung untuk bergerak turun. Jadi untuk blue chip itu sebenarnya belum menarik. Kenapa? Karena foreign sell terus terjadi ya. Kalau foreign keluar, maka dia akan melego blue chip. Nggak mungkin dia melego saham-saham seperti Friend, IATA, ya. Pasti dia akan melego blue chip atau beberapa saham komoditi, mungkin ya. Jadi untuk saat ini blue chip dari view saya pribadi itu belum oke. Nah, technically index itu ada peluang turun sampai support yang kita gambar beberapa waktu lalu, yaitu di sekitaran 6.400. Jadi indeks so far masih belum menarik, walaupun hari ini kelihatannya cukup kuat ya. Oke. Untuk saham yang akan saya bahas per hari ini, yang pertama yaitu saham Cepin. Nah, Cepin hari ini itu bergerak positif teman-teman ya, yang dimana sebelumnya Cepin itu udah sering kita bahas dan udah kita sarankan beli di box kuning ini ya. Dia itu di range 5.700 sampai 5.400 dan belum kena stop loss sama sekali ya. So Cepin ini peluang untuk break inverted head and shoulder-nya cukup gede ya. Mengingat volume dia turun itu mengecil dan hari ini dia rebound dengan volume yang lumayan. So buat teman-teman yang maybe udah beli di harga sebelumnya, Cepin ini masih cukup layak ya buat di hold. Menurut saya 80% kemungkinan dia akan break dari 6.000. 80% kemungkinan dia akan break dari 6.000. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, kalau seandainya dia koreksi lagi, teman-teman bisa entry di
5.700 sampai 5.400. Jadi plan-nya sama ya. Kalau seandainya dia koreksi, baru teman-teman entry lagi. Nah, kalau seandainya dia langsung naik gimana? Teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout ya. Buy on breakout ketika cepin ini break dari 6.000. Nah, view saya untuk sektor ayam-ayaman itu bull teman-teman ya. Kenapa? Ya, karena global lagi krisis pangan. So, Cepin, JTFA, kemudian WMUU itu akan menjadi salah satu perusahaan yang diuntungkan oleh krisis pangan secara global ya. Oke, so ini view saya masih belum berubah, masih sama, dan menurut saya masih cukup layak ya buat di koleksi, yaitu Cepin. Ini buat teman-teman yang trading santai atau ya ini volatilitasnya nggak kayak saham-saham tech ya. Jadi kalau teman-teman mau trading santai ya belilah Cepin atau saham-saham consumer goods ya. Tapi ya pergerakannya naiknya dikit, turunnya juga dikit teman-teman ya. Oke, kemudian ya saya masih tertarik ke BBKP. Nah, BBKP sendiri sebelumnya kita sarankan entry ya di box kuning ini. Terakhir kali kita bahas di candle ini pada tanggal 11 Juli 2022 dan kita sarankan entry di range 190 sampai 180. Nah, abis itu besok tadi sempat naik lumayan dan masih ketahan di resistance double bottomnya ini teman-teman ya. So, kenapa BBKP menurut saya masih oke? Dia udah sempat breakout dari resisten di 200 ya. Habis itu dia masih ketahan dan hari ini dia koreksi 1% lebih dengan volume yang relatif sangat kecil ya dibandingkan volume-volume sebelumnya. So, buat teman-teman ya yang tertarik untuk beli BBKP, range belinya melebar ya dari 197 sampai 180. Ini range belinya melebar ya. Dari harga yang sebelumnya kita range belinya 190 sampai 180, mengingat dia udah naik, maka kita bisa adjust range beli dari harga sekarang sampai 180 ya. Dengan stop loss teman-teman bisa sorry ya, itu burung di luar mengganggu sekali teman-teman ya, sorry ya. Nah, so kalau teman-teman mau beli BBKP, belilah cicil tipis-tipis dari harga sekarang sampai 180. Nah, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 180 atau di bawah 170 ya, sesuaikan dengan risk manajemen masing-masing. Kalau menurut saya pribadi, ini BBKP untuk saat ini ya cukup potensial, setidaknya dia bisa kembali ke 230-an ya, kalau dari view saya pribadi. Kemudian berikutnya apa? BBYB. Tech stock ya seperti BBYB itu mulai menarik lagi ya. Mulai menarik lagi, yang dimana terakhir kali saya bahas, pertama kali ya saya bahas BBYB itu kalau nggak salah di sekitaran sini ya, di sekitar harga ini yang waktu itu kita sarankan beli untuk nyari 10-20%. Udah kecapek targetnya, target udah kecapek, dan ini koreksi, menurut saya koreksi yang wajar. Nah, kalau dari view saya pribadi, BBYB itu akan membuat pattern baru ya, yang dimana sebelumnya dia break double bottom, target udah kecapai, ini kemungkinan besar dia akan membuat pattern cup and handle ya. Ini cupnya sudah jadi, saat ini itu dalam proses pembuatan handle baru teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau koleksi, bisa koleksi dari harga sekarang sampai 1150 ya. Kalau kita pakai box kuning, ini adalah area beli ya, harga sekarang sampai 1150.
dengan stop loss itu teman-teman bisa pasang di bawah 1130 ya. Di bawah 1130, kalau close under 1130 teman-teman bisa consider untuk out dari saham BBYB. Menurut saya ini ada potensi at least maybe ya, dia bisa nyentuh resisten ini atau nutup gap di 1560-an ya. Ini adalah resisten area yang possible untuk disentuh oleh BBYB dalam waktu maybe sebulanan ke depan lah ya. Ini ada potensi untuk ke situ kalau dari view saya pribadi ya. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry. Kemudian ya, tiga saham berikutnya itu saham ya ecek-ecek lah, IATA. Nah, IATA juga menurut saya cukup oke ya. Yang dimana terakhir kali saya bahas IATA, kalau nggak salah di range inilah ya, sekitaran sini terakhir kali saya bahas IATA, yang dimana waktu itu saya sarankan beli dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 150 ya, atau teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout ketika IATA break dari 173. Atau sekali lagi waktu itu saya sarankan teman-teman bisa pakai strategi setengah-setengah ya, setengah beli di sini kemudian setengahnya lagi buy on breakout ya. Metode itu ada banyak ya untuk entry sebuah saham. Nah, kalau kita lihat pergerakan IATA, menurut saya ya, IATA ini peluang untuk break dari inverted head and shoulders-nya ini lebih dari 50%. Kenapa ya? Poin pertama saya adalah IHSG yang masih sepi peminat ya, big money itu masih wait and see. Maka biasanya ketika smart money itu masih wait and see di IHSG, yang gerak itu adalah saham-saham seperti ini teman-teman ya, yang dimana kemarin sudah kita jelaskan dan kemarin BURL juga bergerak positif ya hari ini. Nah, potensi IATA adalah salah satu saham yang maybe bisa bergerak positif di saat IHSG lesu ya. Cuma ya, satu poin lagi saya ingatkan buat teman-teman yang tertarik buat beli saham-saham seperti ini, belilah dengan dana yang minim ya, apalagi teman-teman baru pemula ya, belum bisa baca bid and offer. Belilah dengan dana yang minim. Istilahnya teman-teman manfaatkan momen-momen ini untuk belajar cara baca bid offer dan kita combine dengan technical analysis ya. Kalau semakin sering ya kan teman-teman mencoba, itu teman-teman akan semakin tahu ini bid offer yang kayak gini itu potensi untuk turun, bid offer yang kayak gini itu potensi untuk naik. Itu semakin sering teman-teman lihat pada saat day trade itu akan semakin teman-teman itu akan semakin bisa untuk menentukan arah apakah teman-teman mau beli atau hold atau sell sebagian saham tersebut. Oke, so itu untuk IATA. Jadi menurut saya pribadi ya, IATA ini masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Kemudian ya, yang berikutnya ada FRAND. Saya masih cukup tertarik ya untuk saham FRAND ini buat swing trade. Yang dimana sebelumnya itu dari sini ya, dari sinilah malah kita sarankan beli di range 83 sampai 80, kemudian sempat naik kena trailing stop ya. Kemudian di sini entry lagi, naik lagi kena trailing stop. Nah, harga sekarang itu masih sama teman-teman ya. Plan saya masih sama. Teman-teman bisa beli di range harga sekarang 83 sampai 80. Kalau kita pasang box kuning, ini adalah risk teman-teman ya. 83 sampai 80, teman-teman bisa koleksi FRAND dengan stop loss teman-teman bisa pasang under 79. Nah, kenapa FRAND menurut saya menarik buat swing trade? Poin pertama saya adalah Moratel akan IPO ya. Jadi ada potensi ketika Moratel IPO, saham FRAND itu
akan terpengaruh oleh pergerakan Moratel. Kalau seandainya pas pertama kali Moratel IPO itu ARA, maka ada potensi pergerakan friend akan mengikuti at least ya, nggak sampai ARA, maybe ya 10-20% ya, maybe. Ya. Kemudian poin kedua saya adalah friend dengan Moratelnya itu masih dalam proses mengembangkan data center ya, dengan salah satu investor dari Dubai kalau nggak salah ya. Jadi itu dua poin saya kenapa friend itu masih menarik buat di koleksi. Nah, secara teknikal sendiri friend itu udah konsolidasi cukup lama ya, which is ini adalah pola-pola akumulasi teman-teman. Ini adalah pola-pola akumulasi, sideways cukup lama adalah pola-pola akumulasi, dan once dia lewat dari 92 itu potensi untuk lanjut cukup besar ya, ke 100 maybe. So itu untuk friend ya, areal belinya masih sama, range 83 sampai 80 dengan stop loss dipasang under 79. Dan yang terakhir ini salah satu saham requestan dari viewers, yaitu film. Nah, film itu sebenarnya dulu pernah kita bahas ya, dan saya sendiri itu sempat, ini saya sharing-sharing aja teman-teman ya. Nah, film itu sebenarnya saya sempat antri beli di sini teman-teman ya. Kemudian saya ke-trigger untuk sell itu di sini. Ya, karena di sini menurut saya dia udah jebol dari support dan volumenya waktu itu lumayan gede. Dan waktu itu juga saya nggak berani entry lagi, karena I guess di sini ya ada yang namanya pelemahan tren. Tapi ternyata film ini terus lanjut naik sampai saat ini sudah berada di 2430 ya. Ini amazed banget kalau teman-teman masih hold dari harga bawah ya, amazed banget kalau teman-teman masih hold dari harga bawah. Nah, kalau di harga sekarang ya, buat entry menurut saya pribadi is too risky ya, terlalu beresiko untuk entry di harga sekarang. Ini harganya udah bisa dibilang udah pucuk banget ya, jadi kalau mau entry beresiko banget. Nah, kalau teman-teman baru masih hold dari bawah ya, silahkan hold dengan stop loss. Teman-teman bisa pasang under 2100 atau di bawah 2000 ya. Ini support. Nah, kalau dari view saya pribadi, selama film itu belum jebol dari angka 2000, menurut saya ini ada ruang untuk lanjut naik. Nah, support saat ini yang kuat itu 2000. Under 2000 film saya kategorikan trennya udah beralih ya, kalau sampai dia jebol dari 2000. So, itu untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan sorry ya kalau audio kita hari ini terganggu oleh suara burung di luar ya, sorry. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah stay di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nge-support dan mendukung saya sebagai orang yang baru belajar di dunia saham. Terima kasih.